Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Teknisi kawan-kawan. Jadi kali ini adalah DNS auto di sistem operasi router mikrotik begitu. Jadi sharing-sharing sedikit mengenai cara untuk gimana sih ngasih script yang auto yang jalan tiap sehari sekali di jam 6 pagi yang fungsinya untuk mengupdate DNS yang ada di router begitu. Jadi ini sudah langsung saya buka sih kawan-kawan. Untuk menghemat waktu dan lain sebagainya. Terlalu besar ya, ini tidak apa-apa lah. Nah ini adalah skripnya kawan-kawan. Jadi skripnya seperti ini. Sudah saya siapkan ya. Nah kemudian bisa dilihat di sini. Kemudian langsung saya jalankan aja. Ini dengan DNS YouTube. Dan saya jalankan 1, 2, 3. Nah dia muncul ya. Ini coba saya ganti dulu. Oke. Nah gini. Jadi dia saat ini cuma 8888. Nah kemudian yang ini saya jalankan, ini masih 3 ya, kemudian run. Oke, dia berubah jadi 4. Terus nah ini mulai DNS auto. Kemudian dia akan mengeksekusi perintah ini begitu. Yang mau saya jelaskan itu scriptingnya ya, mungkin yang menarik gitu kan, yang di scriptnya gitu, yang bisa untuk kita belajar begitu. Jadi ini log warning ini hanya untuk membuat notifikasi aja. Jadi dia muncul di bagian logging di sini. Ini mulai DNS auto. Jadi di sini mulai DNS auto. Kemudian di sini ada membuat variabel begitu, membuat variabel lokal yang hanya dieksekusi di bagian ini saja. Yaitu beberapa domain yang nanti akan yang menyediakan layanan untuk DNS begitu. Beberapa yang sudah saya siapkan ada ini ya. Ini yang Indonesia, ada punya Telkom, ada punya Lintas Harta, dan juga punya Icon gitu. Kemudian yang ini dari yang luar, yang populer itu yang Google begitu. Kemudian ini ada 1111. Kemudian ada DNS Quad 9 begitu. Kemudian ada Open DNS, ini free semua. Nah kemudian dari situ kawan-kawan bisa memilih sebenarnya, bisa memilih mau berapa DNS yang akan dipasang di router itu. Ini contohnya 4. Nanti kawan-kawan tinggal lihat di sini, insya Allah akan paham gimana cara untuk menambahkannya. Ini adalah variabel lokal dengan nama DNS1. Kemudian arah isinya itu adalah domain yang tadi sudah saya sebutkan. Ini Quad 9, kemudian ada DNS Telkom, ns1.telkom.net.id, ini DNS Google, kemudian ini Open DNS. Kemudian berikutnya adalah mencari IP-nya. Ini IP DNS1, kemudian mengambilnya itu adalah dengan menggunakan sintak ini resolve DNS1. Kemudian ada resolve DNS2, resolve variabel DNS2. Jadi nanti akan meresolve DNS2 itu ini kan ya, ns1 telkom.net.id itu apa begitu. Nah ini kawan-kawan ini harus yang bisa dipanggil gitu ya, dipanggil domainnya begitu. Contohnya saja ada ping DNS 9.quad9.net gitu. Nah ini kan dia resolve gitu, resolve tapi waktunya kan sampai sekian milisecond gitu. Nah ini coba ke NS yang Telkom ya, ns1.telkom.net.id gitu. Nah ini kan nanti biasanya kalau yang Indonesia itu lebih cepat begitu. Oh ini malahan nggak dapat respon ya. Ini nggak dapat respon. Oke, nggak apa-apa.
Coba yang lain, ada icon. Nah syaratnya itu dia malahan lebih kencang Quad9 nya ya, ini sampai 11 milisecond, yang ikonnya 12 milisecond. Oke lah. Syaratnya adalah dia bisa di ping begitu kan, ya, dia di ping sehingga nanti ketika ada request masuk untuk orang meresolve nama domain itu, ada respon balik. Ketika nggak ada respon balik, maka skripnya akan berhenti kan. Berhenti dalam artian dia ngebug begitu, karena ini kan nggak ada bisa nggak ya, coba ya, ini coba saya modifikasi di sini ya, sambil sekalian nyoba ya. Ini coba, ini apply, kemudian saya run. Ya dia ngebug kan ya. Ini jadi pastikan skripnya itu harus jalan gitu ya. Bukan jalan, domain-domainnya itu harus reply begitu, karena kalau nggak reply ternyata dia ngehang gitu, karena ini nggak ada try and catch nya. Ini saya kembalikan lagi, apply, kemudian run. Oke, selesai. Berarti yang ns1telkom.net ID ini dia tetap memberikan respon gitu ya. Tapi kok nggak mau ya. Coba yang ini saya panggil ulang, 196.6. Iya, tapi nggak ada responnya untuk yang Telkomnet. Oke, nah kembali ke script tadi. Nah kemudian di sini ada log warning. Log warning ini hanya untuk menampilkan IP DNS1 itu berapa, DNS2 berapa, DNS3 berapa, DNS4 berapa. Nah ini seperti bisa dilihat di sini ada 999.203, kemudian Google 888, dan juga yang nomor 4 itu OpenDNS 208. Nah kemudian ini adalah perintah untuk menambahkan, ini membuat variabel package gitu ya, variabel terdiri dari beberapa isian begitu, karena di IP DNS set server itu kalau nggak IP statik, jadi 888, seperti ini nambahannya 999,203.30.96.6,888 itu dia maunya pakai variabel begini. Nah agar variabelnya itu bisa berisi banyak IP, maka dibuatlah script ini, lokal DNS tambah. Ini bebas ya, variabelnya bisa kawan-kawan rubah sesuai dengan kebutuhan. Nah terus di sini ada setelahnya, maka akan mengisi server dengan IP-IP yang sudah disebutkan di sini. Nah, kemudian udah selesai, kemudian ada log warning selesai begini. Ini selesai DNS auto, ini contohlah saja ditambahi gitu. Ini selesai DNS, ini selesai DNS auto, ini apply, dan ini saya run script. Nah ini selesai DNS auto begitu. Nah kawan-kawan, untuk yang pertama itu jangan polosan gini ya, karena kalau polosan itu gini pun juga dia akan diam saja. Nah ini kan apply gitu ya, karena kalau diam saja ya dia tetap nggak bisa nge-resolve gitu. Nah ini kan, jadi tetap awalnya itu tetap dikasih kawan-kawan. Facebook, nah ini tetap nggak mau, tetap harus dikasih dulu agar minimal 1 lah, agar ketika request ini muncul itu router itu punya DNS gitu. Ini saya apply kemudian run script, nah dia langsung berubah. Ini mulai DNS auto sampai di sini kan, dia jalan gitu. Persyaratannya adalah dia punya domain, name server DNS-nya, kemudian dia punya routernya itu dikasih DNS-nya, DNS dulu minimal 1 lah, yang penting bisa untuk merespon yang di sini begitu.
Sudah itu saja sih kan. Nah, kemudian untuk yang ini kan udah selesai DNS scriptnya. Nah, kemudian untuk membuat schedulernya, ini saya play. Ini kawan-kawan ke sistem scheduler nih, saya kayak gini aja. Nah, scheduler itu gini kan, ini contohnya. Nah, ini schedule ini bebas ya, schedule 3, terus tinggal di copy saja ini DNS YouTube ini kan. Kemudian on eventnya dia akan memanggil DNS YouTube. Kemudian ini kalau yang jam 6 di rekursif di panggil ulang tiap sehari sekali, maka sintaknya seperti ini. Start time-nya jam 6, kemudian 1D. Nah, ini berhubung ini tutorial di YouTube, jadi akan saya sesuaikan dengan jam yang saat ini berjalan. 15.14 ini saya buat jadi 15.15 ya. Jadi biar mepet sekali nanti. Nah, ini nanti maka on eventnya dia akan dijalankan di sebentar lagi. Ini seharusnya nanti jadi 8 9 di run count. Nah, ini run countnya berubah kan ya, saat satu dia jadi 9. Terus di sini muncul. Nah, ini kan muncul toh kan. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti akan dijalankan lagi itu di tanggal 27 berikutnya, di besok di jam 3:04 begitu. Oke, gitu untuk membuat schedule dan juga skripnya kan. Untuk skripnya nanti bisa ditengok di websitenya masteknisi.com. Akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih. Sekian dari Mas Teknisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.